Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh bersama keluarga. Sebagai dasar renungan kita malam ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Namun sebelumnya, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih-Nya agar hati kita dilembutkan dan siap untuk ditaburi firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang kasih, Allah yang maha rahim, setelah menjalani hidup pemberian-Mu untuk hari ini, tiba waktunya bagi kami untuk menerima berkat rohani bagi jiwa kami. Lembutkan hati kami agar siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Buka mata hati kami dan beri kami hikmat-Mu, agar kami mengerti apa yang akan kami terima malam ini. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demikian Rasul Paulus mengawali nasihatnya kepada jemaat di Roma saat itu. Pada pasal sebelumnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman. Tak seorang pun yang akan selamat dari kutuk dosa, sebab manusia hanya dapat selamat karena dibenarkan oleh Allah melalui karya penebusan di dalam Kristus Yesus. Ini yang dimaksud dengan kemurahan Allah. Rasul Paulus menasihatkan, sebagai umat tebusan sudah seharusnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup,
karena ini adalah langkah iman untuk merespon kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Persembahan yang hidup atau kurban yang hidup mengandung pengertian ketaatan terhadap kehendak atau perintah Tuhan. Ini adalah bukti sebagai pengikut Kristus, mempersembahkan hidup seutuhnya, tidak setengah-setengah, baik dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan. Namun nampaknya jemaat Roma saat itu telah hidup serupa dengan dunia, artinya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan hidup mereka dirusak oleh dosa. Karena itu, Rasul Paulus menasihatkan mereka untuk merubah kelakuan mereka, sehingga dapat memeriksa apa yang baik dan berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita tidak menyesuaikan diri kepada dunia? Begini firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kuasa firman Allah lah yang dapat merubah kita. Karena itu, kita perlu mendengar, membaca, mempelajari, menghafalkan, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menjelaskan firman Tuhan dalam hati kita adalah satu-satunya kuasa di bumi yang dapat merubah kita dari kedagingan kepada kerohanian yang sejati. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 menyebutkan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini seolah lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan daging melibatkan segala sesuatu yang membangkitkan selera dan meliputi keinginan makan, minum, hubungan seksual, dan segala sesuatu yang menyenangkan tubuh kita dengan berlebihan. Keinginan mata melibatkan materialisme, mengingini sesuatu yang tidak kita miliki, dan bersikap iri hati terhadap mereka yang mempunyai apa yang kita dambakan. Keangkuhan hidup diartikan sebagai ambisi dan mengutamakan kehendak pribadi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian juga menasihatkan jemaat di Roma untuk tidak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan yang tidak bisa dijangkau, tetapi kuasai diri menurut ukuran iman atau menjadi orang yang rendah hati dan sadar dengan kemampuan diri sendiri, sebab Allah telah memberikan kita karunia, dan masing-masing memperoleh karunia yang berbeda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu juga ditujukan kepada kita, setiap orang percaya, kita yang sudah menerima kemurahan Allah. Karena iman kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh karya penebusan Yesus di kayu salib. Karena itu, sudah seharusnya lah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Setiap jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda. Semuanya memiliki keistimewaan, keunikan, dan peran tersendiri dalam tubuh Kristus. Setiap anggota adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri ataupun menyombongkan diri, menganggap diri lebih dari yang lain. Yang kedua, karunia itu adalah untuk dilakukan sesuai dengan iman. Tuhan mengaruniakan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda untuk masing-masing kita. Dan karunia itu diberikan bukan untuk disimpan ataupun dinikmati sendiri. Tuhan menghendaki
agar kita saling menolong dan saling membantu. Mari kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan yang ketiga, melakukan karunia itu dengan hati yang ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Apapun karunia yang Tuhan beri, mari kita lakukan dengan ikhlas, rajin, dan penuh sukacita, tidak dengan terpaksa ataupun dengan motivasi-motivasi tertentu untuk kepentingan pribadi atau mencuri kemuliaan dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bekerja dan berbuat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, seperti yang tercantum dalam firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Ya, memang dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanan yang kita lakukan selalu saja ada yang namanya hambatan dan tantangan. Tapi ingat, Roh Kudus yang bersemayam dalam diri kita yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk manusia, maka kita akan kecewa, putus asa, dan kita akan mundur ketika halangan dan tantangan itu menghadang. Melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Selamat untuk menjalani perziarahan di bumi dengan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi kidung-kidung yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau berfirman kepada kami melalui nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma saat itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kami telah menerima kemurahan-Mu ya Bapa, karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Kami yang berdosa ini, kami yang mestinya menerima kutuk atas dosa-dosa kami, Engkau benarkan dengan darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Hidup kami ini adalah hidup karena anugerah. Dengan apa kami membalasmu? Kami hanya bisa memuji dan menyembah dan mempersembahkan hidup kami ini bagi kemuliaan nama-Mu. Ikat lidah, bibir, hati, dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang timbul dalam hati dan pikiran kami, apa yang terucap dari lidah bibir kami, dan apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepadamu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu malam ini yang menegur, mengingatkan, menghibur, dan menguatkan kami. Terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, juga berkat-berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.